Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5, saya sendiri Putri Anissa dan dua rekan saya yang lainnya, Aditya Girza Utama dan Diki Abdurrahman Fajri. Jadi kami di sini akan menjelaskan ya, memaparkan materi mengenai OFDM secara teori maupun secara simulasinya. Nah, untuk simulasinya itu kita menggunakan MATLAB, tools MATLAB yang akan kita gunakan. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke teorinya ya. Untuk teman saya, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih atas responnya. Jadi OFDM. OFDM itu apa? Jadi OFDM itu merupakan singkatan dari Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Nah, arti secara definisinya itu apa? Satu teknik pentransmisian data yang memiliki kecepatan sangat tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel dalam modulasinya. Kalau kita ringkas, itu FDM itu merupakan suatu metode yang kita gunakan untuk pengiriman data. Yang mana kalau dulu itu ya, dulu itu orang mengirimkan data itu satu persatu. Nah, dengan adanya teknik OFDM ini, itu bisa kita gunakan untuk mengirim data dalam satu waktu, begitu. Atau bisa kita sebut secara paketan. Analoginya begini, kalau misalkan kita mengirimkan paket ya, misalkan ada paket saya, ada paket Diki Abdurrahman Fajri, ada paket Aditya Girza. Nah, itu dikirim melalui jalur satu mobil ekspedisi. Nanti baru dikirimkan ke tujuan alamat masing-masing. Analogi secara sederhana OFDM itu seperti itu. Oke. Ada tanggapan dari rekan saya? Rekan-rekan saya? Kalau bisa dibilang, istilah ortogonal itu sendiri dalam OFDM itu mengandung makna hubungan matematis antara frekuensi-frekuensi yang digunakan. Nah, di sini pemakaian frekuensi yang saling ortogonal di OFDM ini memungkinkan terjadinya overlap. Seperti yang Isya bilang tadi, yang bisa ngirim Dalam satu data waktu. kayak dalam satu waktu antar frekuensi tanpa menimbulkan interferensi satu sama lain. Iya, Nah, benar. Benar. keunggulan dari FDM ini adalah satu, efisien dalam pemakaian frekuensi. Yang kedua, itu kuat menghadapi frekuensi selective fading. Dan yang ketiga, itu tidak sensitif terhadap sinyal tunda. Mungkin teman saya Isya bisa menambahkan lagi? Baik, terima kasih atas penambahannya ya. Jadi, ya benar yang dibilang oleh teman saya Diki tadi ya. Seperti itu. Itu konsep OFDM-nya secara lebih rinci ya. Terima kasih. Kemudian di sini ada IFDM dan multi carrier transmission. Gitu. Ada single dan ada multi carrier transmission. Nah, yang dipakai di IFDM itu multi carrier transmission. Karena tadi kan saya sudah jelaskan bahwa OFDM itu merupakan orthogonal frequency division multiplexing. Multi yang artinya banyak. Tuh. Kemudian prinsip utama dari OFDM ini ialah pembagian kecepatan tinggi aliran data ke dalam sejumlah aliran data yang kecepatannya rendah, yang kemudian dikirimkan secara simultan melalui suatu subcarrier. Nah, yang tadi saya katakan ya, bahwa FDM ini dia membagi apa namanya tuh data-data dalam satu jalur seperti itu. Lebih kurangnya seperti itu. Nah, di sini ada blok diagram FDM ya. Ini ada Nah, ya,
Ada tanggapan dari Diki? Boleh nggak saya yang ngejelasin buat block diagramnya? Boleh. Silakan. Nah, kalau buat block diagram itu kan ada serial to paralel, modulasi, IFFT, penambahan cyclic prefix, dan paralel to serial. Terus ke channel plus noise. Nah, di sini saya jelasin dikit. Yang serial to paralel itu berfungsi untuk mengubah bit stream deretan bit sebagai input data ke dalam bentuk serial. Dari bentuk serial jadi bentuk paralel. Modulasi itu ada yang biasa dipakai itu ada 3. Yang pertama BPSK, QPSK, dan QAM. Nah, jadi setiap bit data paralel kemudian dimodulasi satu per satu, kemudian dikirim ke blok selanjutnya, yaitu ke IFFT atau Inverse Fast Fourier Transform. Nah, yang IFFT ini sendiri itu berfungsi untuk membangkitkan subcarrier dengan frekuensi yang berbeda dan saling overlap. Nah, terus lanjut ke penambahan cyclic prefix yang di sini untuk memberikan sinyal tambahan atau guard interval di depan sinyal sebagai tanda setiap simbol dan guard band pada saat simbol dikonversi menjadi serial kembali. Jadi kayak penambahan namanya gitulah. Nah, terus terakhir di parallel to serial. Nah, di parallel to serial ini simbol-simbol OFDM dikonversikan lagi ke dalam bentuk serial dan kemudian dikirimkan melalui kanal yang tersedia. Yang apa tuh? Yang di tengah itu yang di channel plus noise. Baiklah, mungkin Isya bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya ya, Diki, atas penjelasannya yang begitu bagus. Jadi, tadi kan yang Diki jelaskan itu kan bagian transmitter ya, bagian pengiriman. Nah, jadi sekarang saya ambil alih ke bagian penerimanya atau receiver. Jadi, ketika data dari proses di sini yang udah dijelaskan sama Diki tadi, dia bakal masuk ke proses penerima yang mana yang tadinya serial to paralel itu kita akan ubah lagi menjadi cyclic prefix. Kalau di sini kan penambahan ya, penambahan cyclic prefix. Kalau di sini kita remove. Nah, kemudian masuk ke proses FFT atau Fast Fourier Transform ya. Kalau di transmitter itu proses IFFT ya. FFT itu mengubah domain waktu ke frekuensi. Ya enggak? Benar enggak? Kalau ada ralat dari teman-teman, FFT Iya, itu udah benar. domain waktu ke frekuensi atau kebalikannya. Nah, kalau yang FFT tadi kan, Syah, yang Iya, FFT itu FFT. digunakan untuk ya, FFT dari waktu ke frekuensi. Kalau Oke. FFT. FFT berarti domain waktu ke frekuensi kan? Ya. Nah, kalau EFT tadi berarti dari frekuensi ke waktu. Nah, di sini kenapa dari domain waktu ke frekuensi? Karena kan kita mau yang namanya menerima ya, menerima transmisi data tadi. Makanya diubah ke domain frekuensi. Baru masuk ke proses demodulasi. Setelah itu ke paralel to serial. Jadi bentuk data yang tadi paralel itu kita ubah dalam proses paralel to serial. Tujuannya untuk apa? Agar menghasilkan eh, output berupa 1 atau 0 dalam bentuk serial gitu. Bagaimana? Kepada Adit atau Diki ada tanggapan? Enggak, bisa silakan lanjut. Baik, Lanjut. terima kasih. Oke, ini ada sejarah OFDM ya. Nah, di sini ada konsep OFDM.
orthogonal frequency division multiplexing adalah skema multi-carrier modulation. Jadi konsep OFDM tadi itu membagi data menjadi bagian kecil-kecil sehingga bisa kita gabungkan dalam satu pengiriman begitu. Nah, kemudian menggunakan subcarrier ortogonal untuk mentransmisikan data. Seperti yang dijelaskan oleh Diki tadi ya, mengenai ortogonal yang di sini yang dimaksud itu apa? Gitu. Ortogonal tadi itu adalah apa tuh? Mengandung makna hubungan antara matematis antara frekuensi-frekuensi yang digunakan yang untuk memungkinkan terjadinya overlap antar frekuensi tanpa interferensi satu sama lain. Oke, terima kasih. Nah, ini maksud multi carrier company sama single carrier. Nah, di sini kan jelas sekali ya. Kalau multi carrier itu kan dia satu nih, pisang. Ada 3 pisang dikirim dengan 3 mobil. Kalau single carrier itu dalam satu, gitu. Oke. Baik, apakah Diki ada penambahan? Di sini. Untuk saat ini belum. Oke, baik. Saya bisa lanjutkan ya. Jadi gambar di sini, ini gambar ortogonal ya. Ini ortogonal dengan N sama dengan 3, N sama dengan 2, dan N sama dengan 1. Nah, di sini OFDM-nya. Nah, ini kan, nih. Sorry. Oke. Yang saya maksud dengan OFDM itu seperti ini, ya guys. Jadi, gelombang yang dihasilkan itu banyak. Nah, ini kan dia maksud saya itu menyatu atau bisa dikatakan irisan ya kalau dalam matematika ya, bisa beririsan satu sama lain ya gitu. Nah, kalau yang di sini ya, di sini dia masih satu-satu. Masih satu-satu dan masih ada celah di sini. Nah, para teknis para ilmuwan jaringan itu menganggap bahwa yang kosong-kosong ini masih bisa kita manfaatkan gitu. Masih bisa kita manfaatkan, pemborosan lah bisa dikatakan ya. Nah, jadi dihasilkanlah seperti ini. Seperti itu. Jadi digabung dalam irisan gitu. Bagaimana dari Diki, apa ada penambahan? Oke. Sepertinya tidak ada Tidak ya. ada. Oke. Baik. Sini ada subcarrier. Nah, di sini ada domain waktu, dan ini ada domain frekuensi, ya. Ini sudah dijelaskan ya tadi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan skema modulasi yang digunakan untuk DFBT multiplex. Jadi kata Diki tadi ada yang namanya interferensi ya, benar nggak? Interferensi artinya penggabungan dua gelombang ya? Interferensi itu gangguan. Oh, gangguan. Oke, gangguan ya. Ingat XP soalnya. Terus di sini kan ada transmitter ya. Nah, si transmitter ini ngirim data ke mobil, sinyal, terus ke pesawat, ke gedung, gitu. Oke, mungkin kita langsung saja ke simulasi ya untuk mempersingkat waktu. Baik, saya kembalikan ke Aditya. Oke, izin share screen. Oke. Ya, jadi ini listing atau script yang kita pakai untuk transmitter ini ya, OFDM transmitter ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di tugas-tugas sebelumnya, untuk menjalankan program ini pertama di use word lab-nya ini dijadikan
0 agar bisa di run. Jadi hasilnya nanti ada 7 figure atau 7 grafik seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan salah satunya. Jadi pertama ada waveform params atau parameter waveforms ya. Jadi di sini pertama ada line 7. Line 7 di sini dia number of OFDM symbol. Jadi nomor dari simbol-simbol OFDM. Di sini jika kita rubah, di sini bisa berganti, ada yang berubah dari si figurnya, yaitu di figur 5. Di sini jadi pas di figur 5 ini sudah yang standar atau yang sudah lurus. Jadi semisal Mendekati kita linear ya, gitu. ya mendekati linear. Terima kasih. Iya. Jadi misalnya kita rubah, misalnya kita tinggiin lah 1000 barang. Semakin lurus ya jadi ya. Iya. Oke. Tadi ini seperti ada yang kerubah ini tadi. Tadi kita coba-coba. Jadi seharusnya ini semakin besar, dia semakin mengecil seharusnya. Makin ke bawah seharusnya dia. Dan ini karena mungkin tadi kita rubah-rubah jadi berubah phase errornya. Untuk phase error tadi seharusnya di sini bisa digantinya di sini di N OFDM simbol. Jadi number of OFDM simbol di sini. Jadi dia semakin kecil seharusnya 500. 500 tadi dia ada yang paling linear. Jadi paling lurus. Dari 0 lurus ke samping terus. Dan jika ditambah misalnya 1000 sampai 3000 seperti ini, dia seharusnya ke bawah. Jadi dia membelok itunya. Jadi phase errornya semakin tidak lurus lagi, jadi membelok ke bawah. Nah, mungkin di sini ada error tadi, jadi ini tetap membelok tapi membeloknya ke atas. Itu mungkin kesalahan dari yang karena kita tadi kotak-katik, kita coba-coba. Nah, oke, mungkin lanjut aja ya. Di line 8. Di line 8 ini ada mode order, modulasi. Yang modulasi tadi sudah dijelasin sama Isya sama Diki. Nah, jadi modulasi itu ada 3 ya tadi ya. BSPK, QPSK sama QAM. Nah, di QAM ini ada 2. 16 sama 64. Bisa lihat di sini. Ini sudah ketentuannya di modulasi. Sudah dijelasin juga sama rekan saya. Jadi modulasi ini dia menentukan di tabel ini. Di sini ada 16. Sesuai dengan yang kita masukin. Jadi QAM 16 ini. Jika kita ganti misalnya berapa 2 BSPK sampai 2, maka hasilnya juga gini, yang ini di 2 titiknya. Begitu juga untuk yang lain, yang 16. Jadi 2, 4. Kalau 4 hasilnya jadi 4. Sekalian dicoba aja. Ya. Nah, ini hasilnya 4 dan 16 kembali kayak tadi. Kalau 64 hasilnya jadi 64, jadi banyak. Ya, nih, jadi banyak. Yaitu untuk line ke-8, mode order. Mungkin lanjut dulu. Di sini ada OFDM, parameter OFDM. Oh, sebelumnya mungkin ada yang mau ditambahin dari rekan-rekan saya untuk dari line 7 sampai line
yang saya jelaskan tadi? Mungkin Diki atau Isya? Udah saya potong tadi. Mungkin langsung ke proses-prosesnya aja ya, Dit ya. Oke. Mungkin FDM parameter sekarang. Jadi di sini ada 3 nih. Di sini 3 ini. Ada pilot subcarrier, data subcarrier, sama number of subcarrier. Ini tidak bisa dirubah. Kalau dirubah dia tuh jadi error. Tadi sudah dicoba kita error, tidak bisa jalan. Nah, ketiga ini tidak bisa rubah karena dia mempengaruhi ukuran antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi bisa tidak seimbang sisi kiri sisi kanan ini. Nah ya, ini tadi. Nah, di sini kan ada CP-LAN. Nah, jadi di CP-LAN ini cyclic prefix. Cyclic prefix tadi sudah jelasin Diki juga di gambar itu ya, yang ada gambar tadi. Jalannya si transmitter tadi. Ini bisa dirubah juga, dia berpengaruhnya di sini juga kayak tadi. Jadi kalau semakin kecil dia yang merahnya ini akan semakin keluar gitu. Misalnya kita coba 4. Nah, ini tadi juga ini semakin dikit ya. Ini semakin dikit datanya karena saya kurangin tadi di mode-nya ini juga, di modulasinya. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Nah, dibandingkan yang 16 tadi, data yang 4 lebih gimana ya bahasanya, tidak stabil ya. Merahnya keluar RX-nya di sini. Mohon maaf, Ya. Adit, bisa dipersingkat gak, Adit? Soalnya waktu kita udah itu ya, langsung ke proses-proses programnya aja sama outputnya aja mungkin. Ya, berarti 4 seperti ini beda sama yang 16 tadi. Oke. Mungkin lanjut ke apa ya, FT offset aja. FT offset ini dia berpengaruh di mana ya, di itu sini. Proses FFT offset ya? Ya, di RX processing parameternya. Jadi di sini ada FFT offset. FFT offset ini untuk merubah di channel estimate-nya. Jadi misal kita rubah dibesarin, dia gelombangnya semakin gimana ya? Sebenarnya agak ini tidak teratur, jadi nih agak lebih rapat dan tidak teratur. Jadi kayak gini, dibandingkan tadi kan berbentuk gelombang ya, yang ini segini. Mungkin saya percepat lagi supaya mengingat waktu ya. Lanjut. Itu tadi di offsetnya. Saya rubah lagi jadi berapa? 4. Nah, di sini ada do apply correction. Jadi di sini berpengaruh juga untuk mengkoreksi dan jika ini nih termasuk boolean. Ya kan? Boolean jadi true atau false. Jadi ini jika true kita bisa lihat di sini untuk mendapatkan hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya. Dan jika false nanti dia tidak akan dapat hasil. Jadi gini dapatnya. Akan di stop, tidak sampai hasil, tidak sampai akhir. Nih, beda dengan yang satu tadi kan dia ada ini ya. Dan di sini seperti ini. Ya, mungkin segitu aja mengingat waktu. Mungkin ada yang mau ditambahin sama oleh rekan-rekan saya. Boleh saya jelasin dikit biar lebih jelas dikit. Oke. Yang di FFT offset itu pendefinisian parameter sifat pertama adalah FFT offset yang merupakan jumlah sampel yang akan digunakan. Ketika nilai sampelnya diubah, maka akan mempengaruhi
channel estimate yang merupakan penggambaran bentuk sinyal. Nah, terus buat yang do apply CFO correction itu variable yang 3 itu variabel yang dipakai sebagai parameter yang digunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan CFO estimation atau correction. Nah, itu aja sih. Oh iya, terima kasih Diki. Jadi ini untuk mengaktifkan sama menonaktifkan si CFO itu. Jadi ya, makanya tadi tidak keluar yang pas dinonaktifkan, dinolkan. Ya, mungkin segitu saja untuk Isya. Gimana? Oke, izin nambahin sedikit ya. Jadi tadi kan ada pendefinisian parameter recycle pertama ya, FFT offset atau Phase Fourier Transform offset. Jadi itu tuh merupakan jumlah sampel yang bakal kita gunakan, yang akan kita gunakan. Jadi ketika nilai sampel kita ubah, maka akan sangat mempengaruhi yang namanya si channel estimate tadi yang dijelaskan sama Adit ya, yang merupakan penggambaran atau bisa dikatakan sebagai implementasi bentuk gelombang sinyal. Seperti itu. Oke, terima Mungkin kasih. itu saja yang tambahan dari saya ya. Oke. Baik, Baik. gimana? Baik, sepertinya waktu kita udah lebih ya. Baik, mungkin cukup sekian video pemaparan penjelasan materi OFDM serta simulasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.